I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line. Sebelum kita mengetahui faktor-faktor penyebab dari pelanggaran HAM, tentunya kita perlu mengetahui apa itu HAM. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, yang dimana HAM mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan dalam berpendapat, kebebasan berekspresi, hak hidup, hak privasi, hak kesehatan, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM di berbagai negara yaitu kekuasaan otoriter. Otoriter ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri sang pemimpin. Pemimpin dalam sistem yang otoriter biasanya sangat dominan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam hal ini, pemimpin meyakini bahwa organisasi yang ia pimpin adalah miliknya sendiri. Contohnya, pelanggaran HAM di Korea Utara, di mana kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak asasi lainnya seringkali diabaikan. Selanjutnya, konflik bersenjata. Konflik bersenjata ialah dapat menciptakan kondisi yang memicu pelanggaran HAM secara massal seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pengusiran paksa. Contohnya, konflik di Suriah yang telah melibatkan serangkaian pelanggaran HAM serius oleh berbagai pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah diskriminasi sistemik. Praktik diskriminatif dan sistemik terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, atau disabilitas dapat mengarah pada pelanggaran HAM. Contohnya, diskriminasi terhadap minoritas Rohingya di Myanmar yang telah mengalami penganiayaan sistemik, pemerkosaan massal, dan pengusiran paksa. Selanjutnya, ketidakstabilan politik dan lemahnya lembaga negara. Negara-negara dengan ketidakstabilan politik seringkali mengalami kekacauan dan kelemahan dalam lembaga-lembaga penegak hukum. Hal ini dapat membuka pintu bagi pelanggaran HAM. Contohnya, Republik Demokratik Kongo yang telah terpengaruhi oleh konflik bersenjata dan kelemahan lembaga negara yang menghasilkan pelanggaran HAM yang meluas. Selanjutnya, ketegangan etnis atau agama. Ketegangan antara kelompok etnis atau agama dapat menyebabkan pelanggaran HAM seperti kekerasan antar kelompok, diskriminasi, dan penganiayaan. Contoh, konflik etnis di Sudan yang telah melibatkan pelanggaran HAM massal termasuk pembantaian dan pengusiran paksa. Untuk selanjutnya yaitu kekerasan terhadap aktivis dan pembela HAM, yang dimana pelanggaran HAM seringkali terjadi melalui penangkapan sewenang-wenang atau pembunuhan terhadap aktivis dan pembela HAM. Sebagai contoh kasus yaitu pembunuhan wartawan investigasi Jamal Khashoggi di konsulat Saudi Arabia di Istanbul, Turki. Selanjutnya, ketidakadilan ekonomi dan sosial. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Ketidakadilan ekonomi dan sosial juga dapat mengarah pada pelanggaran HAM, termasuk akses terbatasnya terhadap pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan. Contohnya, ketimpangan sosial dan pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin, di mana kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ekstrem dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.